Bayangin nih, lo lagi ngedaki gunung dengan cuaca yang tenang, terus juga langit cerah. Nah, lo pergi nih sama teman-teman lo yang udah lo kenal selama bertahun-tahun. Lalu satu orang tiba-tiba jatuh dan mulutnya berbusa, matanya kosong dan dia tuh berteriak kesakitan, lalu meninggoy. Nah, beberapa menit kemudian orang kedua mulai kejang, lalu orang ketiga, dan dalam waktu kurang dari 4 jam, 6 orang tewas. Tanpa luka, tanpa longsor, tanpa penjelasan, dan satu orang selamat. Dan ceritanya di sini justru membuat kasus ini semakin mengerikan. Karena ini tuh bukan film ya, ini kejadian nyata di tahun 1993. Dan sampai hari ini nggak ada penjelasan resmi yang benar-benar masuk akal. Jadi inilah kisah insiden Khamar Daban. Hai guys, balik lagi di Cafe Cerita. Kali ini cerita dari luar negeri. Udah lama ya gue tidak membacakan cerita dari luar negeri dan ini benar-benar kisah nyata dan ini kisahnya sampai sekarang belum tahu nih penyebab dan lain-lainnya guys. Sumpah ini ngeri banget ya dan ini kisah nyata guys. Tapi jangan lupa kalau misalnya kamu suka sama konten-konten seperti ini boleh banget di subscribe ya YouTube-nya Kamek. Jangan lupa di like juga, di share-share, di komen-komen guys. Oke kita lanjut ya ceritanya ya. Jadi kejadian ini tahun 1993 ya, 1993, posisinya Rusia tuh baru aja runtuh sebagai Uni Soviet. Nah, negara ini tuh lagi kacau-kacaunya guys. Jadi ekonomi runtuh, terus juga militer tercerai-berai. Bahkan wilayah yang tertutup tiba-tiba dibuka. Nah, di tengah masa transisi ini ada sebuah kelompok pendaki berpengalaman. Jadi memutuskan mendaki pegunungan Khamar Daban dekat Danau Baikal, Siberia. Jadi di sini mereka semua itu bukan pemula dan pemimpin mereka, Lyudmila Korovina, adalah instruktur pendakian legendaris. Dia itu tipe orang yang disiplin, terus juga keras, sangat berpengalaman. Ya, di sini anggota-anggotanya ada Denis, terus ada Timur, Victoria, Alexandra, ada Tatiana, ada Valentina, dan ada satu pendaki yang paling muda nih guys, Karina, 17 tahun. Nah, mereka tuh sehat, mereka siap, dan mereka tidak membawa alkohol. Tidak ada obat-obatan, tidak ada konflik internal. Ini benar-benar pendakian rutin sampai hari keempat. Lalu guys, tanggal 5 Agustus 1993, cuaca tuh berubah cepat banget. Tiba-tiba angin dingin, hujan ringan, tapi bukan badai yang ekstrim. Nah di sini mereka mendirikan tenda di lereng terbuka. Dan disinilah semuanya mulai salah nih guys. Menurut Karina, Denis adalah yang pertama. Jadi dia tiba-tiba menjatuhkan diri. Mulutnya berbusa, matanya membelalak, lalu darah keluar dari telinga dan hidung. Dan dia berteriak, "Aku tidak bisa bernafas!" Lalu meninggoy. Nah, beberapa menit kemudian, orang kedua mulai kejang. Korovina, sang pemimpin, mencoba membantu. Tapi dia juga mulai menggaruk wajahnya sendiri. Berteriak kesakitan, jatuh dan kejang. Satu persatu mereka runtuh. Gak ada teriakan panik massal, tidak ada lari, seolah-olah tubuh mereka tuh dimatikan dari dalam. Dalam waktu singkat, 6 orang tewas di depan mata Karina. Sumpah ini benar-benar tragedi yang sangat mengerikan ya. Kita yang dengerin aja tuh udah ngebayangin kayak gimana sakitnya, gimana paniknya, gimana ngerinya posisi di sana ya. Apalagi yang menyaksikan gak sih, sumpah ini. Penasaran gak sih penyebabnya kenapa guys? Oke, kita lanjut ya. Di sini Karina selamat ya. Dan bukan karena dia yang paling kuat. Tapi karena dia kabur dalam kondisi shock. Dia tuh lari menuruni lereng gunung tanpa jaket tebal, tanpa makanan cukup, dan dia bertahan 4 hari sendirian guys di gunung. Tidur di balik batu, minumnya dari sungai, dan setiap malam dia menangis. Dan yang paling mengerikan,
Dia tuh mengatakan bahwa nggak ada satupun dari mereka yang nyoba kabur. Jadi mereka berdiri, terlihat sadar, lalu jatuh dan meninggoy. Seolah-olah tidak panik, tidak sadar bahaya, atau tidak mampu bereaksi. Di sini guys, tim penyelamat menemukan mayat-mayat itu dengan posisi yang aneh. Jadi tidak bertumpuk, tidak terluka parah, tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada longsor, bahkan tidak ada hewan buas. Nah, untuk hasil otopsinya di sini menunjukkan edema paru ya, atau paru-paru berisi cairan. Terus juga pendarahan internal ringan, tapi tidak ada racun standar, tidak ada alkohol, tidak ada obat. Jadi penyebab resminya itu adalah hipotermia. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa ada busa di mulut, lalu ada darah dari hidung dan telinga, ada kejang-kejang, dan benar-benar kematiannya itu beruntun cepat ya. Dan banyak dokter bilang ini bukan kematian normal akibat dingin. Nah loh kan ya, kenapa nih kira-kira nih? Di sini guys banyak juga ya teori-teori yang bermunculan. Jadi yang pertama itu adalah gas beracun alam. Ada teori gas metil, merkaptan, atau gas rawa yang keluar dari tanah. Masalahnya di sini tidak ada laporan aktivitas gas. Terus juga nggak ada bau yang dilaporkan sama Karina. Nah, gas seperti itu tuh jarang mematikan cepat pada 6 orang sehat. Nah loh, terus yang kedua nih, teori yang kedua, senjata militer rahasia. Jadi wilayah ini tuh dulu dekat area uji coba Soviet. Beberapa mantan tentara percaya ada pelepasan senyawa syaraf eksperimental atau uji senjata aerosol, tapi tidak ada dokumen resmi. Yang ketiga, fenomena biologis langka. Jadi di sini adalah reaksi berantai fatal pada sistem syaraf dipicu cuaca ekstrim, tekanan, kelelahan. Tapi masalahnya itu tuh belum pernah terjadi lagi dalam sejarah pendakian dunia. Lalu sesuatu yang tidak dikenal. Jadi banyak peneliti independen bilang, kami tidak punya model medis untuk ini. Sekarang hampir 30 tahun udah berlalu nih. Dan pegunungan Khamar Daban masih tetap ada. Masih indah, masih didaki, dan tidak ada papan peringatan besar ya di sana. Tidak ada monumen, tidak ada larangan resmi. Seolah-olah 6 nyawa itu tuh nggak pernah jatuh di sana. Nah, kalau kamu cari di peta nih, lokasinya tuh biasa aja, bukan zona terlarang ya, bukan daerah militer yang aktif juga. Dan justru itu yang bikin merinding guys, seakan-akan tuh kayak ya udah ditutup aja gitu. Karena di sini artinya juga ya hal seperti ini tuh bisa aja terjadi lagi dan kita tidak akan siap. Yang paling mengganggu dari kasus ini adalah bukan kematiannya, tapi caranya. Benar nggak? Setuju kan? Di sini manusia ya, ketika terancam secara naluriah pasti bakalan panik ya, bakalan lari, terus juga berteriak. Dan di sini tidak guys. Kan seolah-olah tuh rasa takut mereka itu ya diambil terlebih dahulu. Dan kalau itu benar ya, maka ini tuh bukan sekedar kecelakaan gunung guys. Karena di sini Karina sampai saat ini masih hidup, dia dewasa, dia jarang bicara, dan setiap kali ditanya jawabannya Karina tuh selalu sama. Mereka tidak panik, mereka tidak lari, mereka hanya jatuh. Dan itu ya harusnya membuat kita tuh bertanya, apa yang bisa membunuh manusia lebih cepat daripada rasa takut? Atau apa nih yang membuat tubuh menyerah sementara pikiran belum sempat bereaksi? Dan berapa banyak kejadian serupa yang tidak pernah kita dengar karena terlalu mudah disebut kecelakaan. Nah, insiden Khamar Daban ini ya bukan cerita hantu. Ya, ini tuh lebih menakutkan dari itu guys. Karena ini tuh cerita tentang betapa rapuhnya tubuh manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum kita pahami. Dan mungkin gunung itu tuh tidak membunuh mereka ya, tapi mungkin mereka hanya berada di tempat dan waktu yang seharusnya tidak ada manusia di sana. Oke, segitu aja cerita kami cerita hari ini ya. Benar-benar sangat mengerikan, sangat aneh, sangat janggal sekali, dan bahkan sampai
udah 30 tahun tidak tahu juga penyebabnya, hanya teori-teori aja yang ada ya, dan melihat pegunungannya masih normal-normal aja ya. Berasa anehnya sih guys, seakan-akan tuh kasus ini tuh kayak ditutupin gitu ya. Jadi kira-kira coba menurut kalian ya, teori mana nih yang paling pas ya? Ini versi kalian boleh banget komen ya di kolom komentar ya guys ya. Dan sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya guys. See you di next Kamek Cerita. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.